Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani kehidupan. Kami percaya firman-Mu sungguh hidup dan akan menghidupkan kami sehingga kami boleh menjalani hidup dengan maksimal, dengan baik, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami semua dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa melayani Bapak Ibu Saudara dalam renungan pagi ini. Mari kita akan membaca firman dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 17 saja. Namun sebaiknya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya keseluruhan perikop ini. Saya membacakan beberapa ayat saja demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, bacaan tadi mengisahkan tentang 2 orang murid yang disebut namanya, satu Kleopas dan yang lain tidak. Adalah 2 orang murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Hal itu nampak dari kesedihan hatinya ketika mendapati bahwa Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Mayat Yesus telah dikuburkan. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara tentang Yesus. Perhatikan dalam perjalanan mereka mempercakapkan tentang Yesus. Kemudian yang ketiga, mereka sendiri berjalan bersama dengan Yesus. Juga pada saat itu mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang ke-16 menarik. Kita temukan di sana bahwa mereka tidak mengenali Yesus. Ini menjadi keanehan, bukan? Orang yang mencintai Yesus, orang yang bicara tentang Yesus, orang yang bahkan berjalan bersama Yesus tidak mengenali Yesus. Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita mencintai Yesus, banyak bicara tentang Yesus, hidup bersama dengan Yesus. Tapi mungkin saja atau jangan-jangan kita tidak mengenal Yesus. Sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus.
Nah pertanyaannya adalah kenapa murid-murid itu tidak mengenal Yesus, tidak dapat mengenali Yesus? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang umum dikatakan begini, karena mereka sedang berjalan dari Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus gitu, maka itu ke arah barat. Pas matahari lagi terang-terangnya sehingga mereka silau, kena matahari. Saya kira kita mungkin punya pengalaman kalau naik kendaraan melawan matahari kan menjadi silau gitu ya. Nah ini penafsiran ya, mungkin saja karena silau sehingga tidak mengenali Yesus. Lalu yang kedua, karena Yesus sudah berubah, berbeda gitu ya. Sebelum kematian dan sesudah kematian dan bangkit berbeda. Hampir sama dengan Maria Magdalena yang juga tidak mengenalinya. Mengiranya tukang kebun, kita tahu kisah itu. Jadi karena berubah Yesus, maka mereka tidak mengenali. Tetapi yang ketiga, ini teori yang sesuai dengan penuturan kisah ini. Ada sesuatu kan, disebutkan ada sesuatu yang menghalangi. Nah sesuatu yang menghalangi ini apa? Bukan dari luar diri mereka, bukan karena matahari, bukan karena Yesusnya yang mungkin berubah, tampilannya lebih bersinar, lebih kemilau ya, lebih berbeda intinya begitu. Tetapi ayat 17 ini yang agaknya menjadi penyebab. Dikatakan di sana muka mereka muram. Ada kesedihan, ada kedukaan, ada penderitaan, ada hilangnya harapan. Mereka dulu berharap Yesus itu hidup selamanya, menjadi pemimpin mereka, memberkati mereka. Tapi Yesus sekarang mati, menyebabkan kedukaan, maka muka mereka menjadi muram. Nah kesedihan, kedukaan, penderitaan inilah yang membuat mereka menjadi tidak dapat mengenali Yesus yang telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, pada satu sisi kita meyakini penderitaan itu bisa menguatkan iman kita. Itu sebabnya ada satu kata-kata mutiara, penderitaan atau kesedihan dapat membawa orang kuat menjadi semakin kuat. Saya yakin Bapak Ibu di tempat Tuhan juga ya, diizinkan Tuhan mengalami berbagai peristiwa yang tidak mengenakan untuk menguatkan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sampai hari ini menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan karena itu pula Tuhan kadang memang cukup sering juga mengizinkan kita menangis supaya mata kita menjadi bersih, dapat melihat Tuhan dengan jelas. Saya suka sekali dengan lagu ini. Kalau tidak salah lagu ini juga disukai oleh pendeta Charles Cristano ya. Lagunya begini. He was my eyes with tears that I might see. Dia membasuh mataku dengan air mata supaya aku dapat melihat. Jadi kadangkala kesulitan, penderitaan yang membuat kita menangis itu malah menguatkan iman kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, harus diakui pula penderitaan, kesulitan, masalah, sakit, penyakit yang bertubi-tubi itu bisa melemahkan iman. Kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan saya sampai hari ini sudah sekian lama berdoa, saya tidak mengalami kesembuhan. Masalah ini baru selesai datang masalah yang lain, itu bisa membuat kita itu jadi lemah imannya. Akhirnya kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ini juga realita Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya adalah kenapa bisa ada perbedaan sikap? Ini memang menandakan perbedaan mental, ya, sikap mental kita. Tergantung siapa yang menguasai kita. Kita yang dikuasai oleh keadaan atau kita yang menguasai keadaan. Kita yang kalah dengan keadaan atau kita yang mengalahkan keadaan, mengatasi keadaan sehingga kita bisa semakin kuat dan semakin bertumbuh. Nah bagi orang optimis memang ini sebagai peluang. Kesulitan itu peluang, tapi bagi orang pesimis kesulitan adalah musibah. Tergantung sudut pandang mana kita mau melihatnya. Nah sikap mental dua murid Yesus ini pesimis. Melihat Yesus sudah mati, dikubur jasadnya, kehilangan harapan. Tadinya punya semangat untuk ikut Yesus. Tapi begitu Yesus mati, padahal matinya itu memang sudah seharusnya begitu sesuai dengan visi misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka tidak
tidak melihat itu sebagai suatu kebenaran yang akan terjadi dan harus terjadi, akhirnya mereka ngelokro ketika harapan terhadap Yesus tidak terpenuhi. Nah, sesuatu ini menghalangi mereka. Di dalam benak mereka adalah Yesus mati. Yesus tidak berbuat apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah KO. Tidak lagi ada mujizat, tidak lagi ada pengharapan. Untuk apa ikut Yesus? Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita cermati bagaimana sikap mental kita, sikap iman kita. Apakah kita pesimis? Kita kehilangan harapan karena masalah bertubi-tubi menghantam kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk jangan kita dikuasai oleh keadaan. Tetapi marilah kita menguasai keadaan dengan tetap melihat kepada Yesus. Bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan. Walaupun untuk sesaat. Kita tahu Yesus mati, sepertinya murid-murid tidak punya pengharapan. Tapi setelah itu dia bangkit dan memberikan satu kepastian akan keselamatan, akan kehidupan yang kekal. Dan itulah yang harus kita pandang. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan hidup yang berat, pandang Yesus. Jangan kalah dengan keadaan kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk menutup kita dalam renungan ini, yaitu sebuah lagu berjudul Tak Mengapa Kabut Tebal Merintangi. Mari kita nyanyi bersama-sama di rumah masing-masing Bapak Ibu. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kita berdoa, Tuhan, jalan hidup kami tidak selalu lancar. Ada kalanya kami menghadapi persoalan berat. Persoalan yang bertubi-tubi membuat iman kami lemah. Tapi kami belajar dari 2 orang yang pergi ke Emmaus ini. Kami tidak mau dikuasai oleh keadaan. Kami harus berpengharapan kepada Yesus yang bangkit. Sekalipun engkau mati, tetapi ada waktunya engkau bangkit. Demikian pula sekalipun kami ada di dalam kesulitan penderitaan, ada waktunya kami akan mengalami pemulihan. Dan kami harus berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah menjadi lemah karena kami mengalami persoalan demi persoalan. Tuhan tolong kuatkan jemaat-Mu untuk memandang kepada Kristus sehingga sanggup mengalahkan setiap persoalan. Yakin Tuhan akan menolong, kuat di dalam iman, bahkan semakin kuat di dalam iman melalui berbagai persoalan yang diizinkan terjadi. Berkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin memberi diri untuk dipakai Tuhan memberkati orang lain. Berkati jemaat GKMI Kenari ini dengan seluruh hamba Tuhan, dengan seluruh majelis jemaat dan seluruh aktivis gereja dan juga seluruh anggota jemaat. Mereka diberkati untuk memberkati. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.